Shalom Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kita bertemu lagi dalam sapaan Tuhan hari ini 12 April tahun 2021, tepatnya hari Senin. Namun sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, sapaan Tuhan buat kita hari ini terangkat dari kitab Filipi 2 ayat yang ke-8. Demikian firman-Nya. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Sampai jatuh firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, saya mengangkat tema dari kebenaran firman ini, yaitu taat sampai mati. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, kalau kita melihat kehidupan banyak orang di muka bumi ini, ada banyak orang yang mengaku pengikut Kristus, ada banyak yang mengaku adalah orang Kristen, yang percaya kepada Kristus Yesus, tetapi dalam realita kehidupan tidak peduli bagaimana sikap dan perbuatannya. Selaku pengikut Kristus, saudara-saudara, selayaknya lah dalam hidupnya meneladani bagaimana ketaatan Yesus melakukan kehendak Bapa di surga. Yesus adalah teladan utama dalam hal ketaatan. Tidakkah dikatakan di dalam Yohanes 4 ayat yang ke-34? Yesus berkata, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Sungguh luar biasa. Mari kita mengingat saudara-saudara, ketika diperhadapkan pada cawan penderitaan, Yesus berkata di dalam Matius 26 ayat yang ke-39, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Artinya apa, saudara-saudara? Bagi Yesus, melakukan kehendak Bapa adalah yang terutama dan melebihi segala-galanya. Itulah sebabnya Rasul Paulus juga, saudara-saudara, menasihati setiap orang dan berkata di dalam Filipi 2 ayat ke-5 sampai 7, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Karena ketaatannya, saudara-saudara, maka Allah sangat meninggikan Yesus dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Dari sini bisa kita melihat, saudara-saudara, melalui sapaan ini Tuhan menghendaki kita menjadi orang-orang yang taat. Bukan taat yang setengah-setengah atau taat secara musiman, melainkan taat secara total di dalam segala aspek kehidupan dan situasi keadaan. Saudara yang terkasih, banyak orang Kristen baru mau taat ketika sedang baik dan tidak ada masalah. Diberkati, disembuhkan, usahanya lancar, atau saat sedang mood saja, saudara-saudara. Begitu ada masalah, penderitaan terjadi, krisis, sakit, susah dan mengalami ada masalah, situasi-situasi yang tidak mengenakan, secepat kilat kita pun, saudara-saudara, berubah sikap. Tidak lagi mau taat kepada Tuhan. Tidak lagi mau berdoa. Malas baca firman Tuhan. Malas melayani dan malah menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah karena kita merasa kecewa kepada Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus,
Ingatlah, ketaatan sangat berkaitan dengan kerendahan hati. Sebagaimana Yesus yang merendahkan dirinya. Oleh karena kerendahan hatilah Yesus taat sampai mati. Artinya, tanpa kerendahan hati saudara-saudara, mustahil kita taat di dalam Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, melalui sapaan ini, agar kita mampu menjadi pribadi yang taat sampai mati di dalam kebenaran atau di dalam Kristus Yesus, hiduplah dalam kerendahan hati dan jauhkan hidup kita dari segala kesombongan. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga untuk kebenaran dari firman-Mu yang telah berkumandang melalui media YouTube ini di pagi hari ini, yang mengajak kami Tuhan untuk taat sampai mati di dalam Kristus Yesus. Karena Yesus kami adalah pribadi yang taat sampai mati kepada Bapa di surga. Mari Tuhan, Engkau meterangkan kebenaran firman-Mu ini di dalam kehidupan setiap para pendengar dimanapun berada, sehingga mereka semakin lagi disempurnakan menjadi anak-anak Tuhan yang akan bersaksi bahwa Yesus adalah Tuhan. Izinkan Tuhan, ketika mereka lemah, Engkau berikan kekuatan. Ketika mereka sakit, Engkau berikan kesehatan. Ketika mereka berhadapan dengan persoalan, mereka mendapatkan jalan keluar oleh dikarenakan kuasa Tuhan yang sangat luar biasa. Bapa di surga, di pagi hari ini juga hamba berdoa untuk setiap jemaat yang telah Engkau percayakan kepada hamba-Mu. Begitu juga kepada istriku yang adalah hamba-Mu. Berkati rumah tangga mereka, berkati usaha dan pekerjaan mereka. Anak-anak yang telah Engkau titipkan, jadikan mereka Tuhan menjadi anak-anak yang pintar. Ketika ada yang sakit, mari Tuhan sembuhkan, mari Tuhan pulihkan. Yang mencari jodoh, Engkau berikan jodoh. Yang mencari pekerjaan, Engkau berikan pekerjaan. Hanya kepadamu hamba memohon dan mengadu. Pada saat ini juga hamba berdoa untuk semua Tuhan, saudara-saudariku yang jauh maupun yang dekat. Engkau berkati hidup mereka, balut bungkus mereka dengan kuat dan kasih-Mu Tuhan, sehingga hidup mereka terberkati. Hidup mereka beroleh kesehatan sebagaimana itu aku Mama Ella, Mama Roma, adikku Hermantono, dan semua Tuhan Yesus, saudara-saudari dari keluarga Tambunan dan Setanggang. Mari Engkau balut bungkus mereka dengan kuasa-Mu sehingga mujizat nyata. Begitu juga Bapa di surga untuk istriku dan anak-anakku yang ada di Batam. Mari balut bungkus mereka dengan kuasa-Mu sehingga hidup mereka selalu hanya meninggikan Tuhan, selalu hanya mempermuliakan Tuhan. Tuhan Yesus, pagari mereka dengan kasih-Mu sehingga hidup mereka hidup di dalam kasih. Inilah doa hamba. Hanya di dalam nama Kristus Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam buat kita semua. Salam sehat.